Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa man ahabbahu ila ittiba'i dinihil qawiyy. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasamu bihablillahil matin wa kitabihil mubin. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Syarifullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Haja Amani Lubis MA, dan para wakil rektor, Ketua Senat UIN Syarifullah Jakarta, Profesor Dr. Abu Dinata MA, Sekretaris Senat UIN Syarifullah Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Arif MA, seluruh anggota Senat UIN Syarifullah Jakarta, Dewan Guru Besar, Dekan Fakultas dan jajaran, Direktur Pasca Sarjana, para ketua lembaga dan program studi Universitas Islam Negeri Syarifullah Jakarta, wabil khusus senior saya, guru saya, Prof. Azumadi Azra MA, Prof. Dr. Komarudin Hidayat MA, Prof. Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Suma SH MA, MM, dan seluruh para guru saya yang semuanya insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolega dosen, tenaga kependidikan, para mahasiswa dan alumni, tamu undangan yang saya muliakan, serta keluarga yang sangat saya cintai, wabil khusus Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Dr. Kiai Haji Asrul Nian Saleh MA, Bapak Ketua Divisi 7 Badan Intelijen Negara, Bapak Dr. Wawan Hari Purwanto, Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, hadir juga para Kompinda. Di sini ada Pak Dandim, subhanallah, yang sangat setia. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maha besar Allah. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang sepatutnya pertama-tama saya ungkapkan dalam mengawali pidato pengukuhan ini. Tanpa perkenan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim, maka tidak mungkin kiranya saya dapat berdiri di mimbar yang sangat mulia ini untuk menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan sebagai guru besar bidang ilmu fikih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarifullah Jakarta. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor dan Ketua Senas serta Sekretaris Senat Universitas Islam Negeri Syarifullah Jakarta yang telah menyelenggarakan rapat Senat terbuka dengan mengundang berbagai pihak untuk memberi kesempatan kepada saya guna menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan guru besar hari ini. Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul orasi ilmiah saya adalah implementasi maqasidus syariah dan aktualisasinya di tengah masyarakat Indonesia tercinta. Sebagaimana dimaklumi bahwa din al-Islam adalah agama yang logis, agama yang rasional, agama yang tidak hanya mengajarkan doktrin dan dogma belaka, tetapi agama yang mengajar syariat dengan tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan syariat inilah yang dikenal oleh para ahli fiqh dan usul fiqh sebagai maqasidus syariah. Gagasan maqasid syariah inilah yang pertama kali digagas oleh Imam Asy-Syaikh Asy-Syatibi dalam kitabnya yang terkenal dengan Al-Muwafaqat fi Usul Ahkam. Prinsipnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan setiap hamba Allah, kita semua, baik di event dunia yang sangat sementara ini maupun di akhirat kelak yang abadi.
Kemaslahatan inilah dalam pandangan Imam Syatibi menjadi maqasid syariah. Dengan kata lain, penetapan syariah baik secara keseluruhan maupun secara detail dengan motivasi ilat yang bisa menghadirkan, memakilkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan bagi setiap insan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun aktualisasi maqasid syariah dalam kehidupan masyarakat Indonesia tergambar dalam ragam aktivitas kehidupan kita di keseharian kita, seperti pada bidang muamalah ekonomi syariah, bidang munakahat perkawinan Islam, bidang jinayah hukum pidana Islam, bidang tarbiyah pendidikan Islam dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan betapa sempurnanya din al-Islam karena mampu menanggapi, merespon berbagai kebutuhan umat manusia di dunia ini, khususnya insyaallah hamba Allah minal muslimin, umat Islam. Yang pertama adalah aktualisasi maqasid syariah dalam pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia tercinta ini. Implementasi maqasid syariah dalam penyelenggaraan politik ekonomi dan keuangan menjadi hal yang utama dalam proses perumusan dan penciptaan produk perbankan dan keuangan syariah. Para ekonom syariah dan praktisi perbankan berarti tidak cukup menguasai hanya ilmu fikih semata, ilmu fikih muamalah dan bahkan aplikasinya saja, akan tetapi yang lebih penting mereka harus memahami maqasid syariahnya itu yang mesti dalam transaksi ekonomi syariah mengacu kepada hifzuddin, hifzul nafs, hifzul akal, hifzul mal, dan hifzul nasl. Sehingga di sini hadir Pak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Pak Kiai. Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia mengantisipasi geliat dunia perbankan, dunia keuangan yang kesini, semakin kesini bank muamalat, subhanallah. Kemudian setelah itu lahirnya bank-bank konvensional yang menjadi syariah. Kemudian kini menjadi Bank Syariah Indonesia. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan, yang diproduk oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, khususnya di Komisi Fatwa, sangat luar biasa, sangat strategis, mengadvokasi, mengawal, mendampingi berbagai kegiatan ekonomi syariah. Kita bangga hadirnya Dewan Pengawas Syariah yang diproduk oleh Dewan Syariah Nasional lewat DPS Institute, akan melahirkan para pakar yang bukan hanya menguasai fikih, usul fikih, qawaid fikih, fatwa-fatwa, akan tapi menguasai manajemen ekonomi, perbankan, lembaga keuangan syariah. Subhanallah, inilah yang kita sangat bangga, sehingga fatwa-fatwa terkait dengan produk perbankan dan keuangan syariah bermunculan, subhanallah. Dan itu bersama dengan Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, selalu bersama. Insya Allah kita bangga di Indonesia tercinta ini. Begitu tumbuh suburnya lahirnya bank-bank syariah, lembaga ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, subhanallah. Yang kedua, aktualisasi maqasid syariah dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Pada perkembangannya, maqasid syariah menjadi sebuah instrumen metodologi ijtihad dan asas hukum Islam. Salah satu kontribusi penting Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi, adalah upaya untuk menggeser pemahaman maqasid syariah dari hanya sekedar unrestricted interest menjadi fundamental interest. Dan yang paling utama ternyata untuk konteks Indonesia kini,
Undang-Undang Perkawinan 1 1974 telah mengayomi umat Islam di Indonesia tercinta ini. Dan lahirnya kompilasi hukum Islam, subhanallah, yang sangat luar biasa, yang mengakses seluruh kitab-kitab as-salafiyah, kitab-kitab fikih dari berbagai intelektual perguruan tinggi, khususnya IAIN, UIN kini, pada waktu itu masih IAIN, dan juga para kiai, para ulama dari berbagai pondok pesantren. Sehingga yang diinginkan bahwa inginnya setiap hamba Allah itu bukan semata dia melakukan sebuah perbuatan hukum tidak punya makna, akan tapi di sana tercermin makna hifzuddin, menjaga agama apapun lewat prosesi nikah, perkawinan, hukum keluarga itu hifzuddin, jangan sampai tidak halal. Dan hifzun nasl, menjaga keturunan, produk dari perkawinan itu adalah keturunan, anak cucu yang mudah-mudahan agendanya adalah saleh dan salihah. Hadirin sekalian yang berbahagia, sehingga konteks hukum keluarga Islam ini, pemerintah Republik Indonesia begitu sangat merespon. Selain Undang-Undang Nomor 1 1974, kini lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan sama, yaitu berusia 19 tahun. Konsepsi makosid syariah di sini masuk. Makna makosid syariah ini supaya pasangan suami istri tadi itu yang masih di bawah usia dini, pecah, berantakan rumah tangganya, anak-anaknya, ya Allah, tersia-sia dia, berserakan dia. Dan di sini hifzun nasl begitu mengawal. Hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada aktualisasi maqasid syariah dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Subhanallah, kita bangga sekali para pakar kita, tentunya atas gagasan pemerintah Republik Indonesia dan juga legislatif DPR Republik Indonesia tercinta ini, khususnya pasal pidana terkait dengan delik pidana penodaan agama. Sangat jelas para penegak hukum, saya melihat, saya terasa betul sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor bersama para kiai yang hadir, 40 ketua umum MUI Kecamatan Kabupaten Bogor, bertemu dengan fenomena dan fakta munculnya nabi palsu. Sudah 3, tapi selesai sudah di 2005. Munculnya malaikat Jibril palsu, sudah selesai, alhamdulillah. Kita memang tegas bersama forum Forkompinda, Musbida Plus, karena Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor itu termasuk unsur Musbida. Dan alhamdulillah ada yang menyatakan Tuhan palsu, yang menyatakan bahwa free sex itu ibadah. Dahsyat sekali. Dan Imam Mahdi yang terakhir di Jonggol 12 Imam Mahdi sudah. Tapi Imam Mahdi bohong-bohongan, subhanallah, klaim-klaim, ternyata dia minal kahinin, dukun-dukun yang tampil di situ. Sehingga pasal 196A tentang penodaan agama ini kemudian ditegaskan, dikuatkan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, subhanallah, ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ini maqasid syariah masuk di situ. Yang selanjutnya 4 aktualisasi maqasid syariah dalam bidang pendidikan. Ini yang sangat urgent. Jangan sampai pendidikan Islam, alhamdulillah UIN Syariah Jakarta, subhanallah,
dari mulai Prof. Dr. Harun Nasution almarhum, saya termasuk dibina oleh beliau, Kak Fahri Ali, Pak Dr. Fahri Ali, selamat datang. Beliau adalah yang membimbing saya waktu posma di 1976. Beliau telah menyuguhkan pendidikan tinggi di IAIN pada waktu, dan kini UIN Syarif Jakarta yang dipimpin oleh Ibu Rektor. Alhamdulillah, itu semakin luar biasa. Tapi kita sedih ketika fenomena sosial di tengah-tengah umat, nasib anak bangsa kita, generasi muda kita, anak cucu kita ke depan, apakah akidahnya masih hebat? Apakah ibadah syariahnya masih bagus? Atau akhlakul karimahnya masih hebat, masih eksis? Kita takut sekali, sehingga undang-undang tentang pondok pesantren nomor 18 tahun 2019 begitu sangat eksis, sehingga pondok pesantren baik yang as-salafiyah maupun yang al-asliyah seperti Guntur, Darussalam, subhanallah, semuanya eksis dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, bahwa kita bangga dengan prinsip maslahah mursalah yang menjadi produk dari maqasid syariah. Munculnya undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang sangat luar biasa, nomor 8 tahun 2019 yang terbaru ini, di tengah-tengah COVID-19 yang sudah mulai landai, mudah-mudahan usai dan selesai sudah. Haji pada tahun ini sudah akan eksis kembali, alhamdulillah. Dan juga undang-undang jaminan produk halal. Jangan sampai kita dan anak cucu kita mengkonsumsi yang haram, yang syubhat, inginnya yang halal, yang thayyibah, mubarakah. Sehingga munculnya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan juga pemberdayaan ekonomi umat memang butuh kita kuatkan. Jangan sampai umat Islam menjadi beban bangsa. Kita mesti berdayakan lewat Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Subhanallah, Basnas nasional sampai kabupaten kota, saya melihat sangat luar biasa. Mereka semakin eksis dan mudah-mudahan seterusnya terus menerus dan tidak akan pernah lelah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Orasi ilmiah saya sudah dituliskan dalam buku. Sebelum saya mengakhiri, izinkan kepada saya untuk melakukan tahniah dan tasyakkur binikmah, ucapan terima kasih kepada Ibu Rektor, Bapak Ketua Senat, Sekretaris Senat, seluruh Universitas Akademik UIN Jakarta, semuanya yang telah menyelenggarakan acara ini yang sangat luar biasa. Khidmat di tengah-tengah kita memang sudah landai pandemi COVID, yang sudah mendukung, mendoakan dan memfasilitasi dari semua pihak. Saya melihat subhanallah, sehingga Prof. Dr. Aminuddin dan saya, dua ini sebagai hamba Allah yang ditakdirkan untuk bersama. Sebagaimana beliau, apalagi saya, hadir ke muka bumi ini, sosok yang sangat-sangat tidak menyangka untuk berdiri di sini. Bapak saya petani, ibu saya, ya Allah, tidak sampai tamat, jangankan perguruan tinggi, SLTP juga tidak. Tapi kita nyampe di sini dengan upaya dari Ibu Rektor yang sangat luar biasa. Di setiap event saya selalu diingatkan, ketemu dimanapun, tolong, itu gimana dengan guru besar dan seterusnya. Terima kasih Bu Rektor yang selalu mengingatkan, dan juga Pak Warek 1, Pak Warek 2, kemudian Pak Warek 3 dan Ibu Warek 4. Gimana itu? Sudah sejauh mana itu usulannya? Terima kasih.
Kemudian secara khusus saya ucapkan di sini dan kesaksian, insya Allah tidak. Kemudian saya untuk apapun niatnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Presiden Republik Indonesia, dan Pak Wakil Presiden Indonesia, Abah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang telah banyak mendorong, memotivasi saya. Kayaknya saya memang menyangka sudah mau pensiun. Baru saya dari 2018 ingatkan oleh Ibu Rektor, sudah laksanakan. Alhamdulillah ketemu di tangga Fakultas Syariah dan Hukum, sehingga saya berterima kasih kepada beliau berdua. Kemudian yang kedua Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Menteri kita Gus Haji Yakut Khalil Qaumas, yang telah memberikan amanah melalui SK kepada saya sebagai guru besar di bidang ilmu fikih pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Juga Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Jinut Tauhid Sa'adi MSI, yang telah banyak mendukung kelancaran proses urusan guru besar. Kemudian Pak Dirjen Pendidikan Islam, Prof. Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, dan juga Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Diktis, Pak Prof. Dr. Suyitno, Kepala Subdiktorat Ketenagaan Diktis, dan semuanya yang telah membantu di Kementerian Agama. Dan yang juga tidak saya lupakan ini adalah sekali lagi Ibu Rektor, sekali lagi diucapkan ribuan terima kasih. Di bolak-balik saya mengucapkan terima kasih, dan seluruh para wakil rektor dan seluruh guru besar yang ada di sini, subhanallah. Kemudian juga Pak Wakil Rektor jelas ini bidang akademik yang mengawal saya ketika uji kompetensi. Terima kasih Pak Wakil Rektor di Big Land Hotel Bogor. Saya ingat betul di tanggal 16 Desember 2021 beliau memperkenalkan saya. Terima kasih Pak Wakil Rektor. Ini guru saya. Di situ saya ya Allah Pak Wakil Rektor. Dan beliau adalah profesor di atas profesor. Ketika kita mau diuji kompetensi, yang disampaikan infonya H-2, kita datang, oh ternyata uji Scopus yang kita tulis. Kebetulan saya menulis ada 8 Scopus internasional, dan akan tapi hasil dari diskusi yang sangat panjang saya diuji kompetensi, kenapa ilmu fikih dikaitkan dengan Scopus internasional Amerika tentang sains teknologi dan komputer. Saya agak jawab susah di situ. Saya bilang, Prof, pertanyaan dahsyat ini. Cuma saya coba jawab ya. Cerita ilmu fikih hukum Islam, kita datang ke muka bumi dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Sosok bayi mungil yang hanya bisa menangis, ketawa belum bisa, apalagi ya berbuat lainnya, apalagi jadi profesor. Oh, tidak ada itu. Tapi jasa dari Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam fasilitas, khususnya fasilitas jasmania, ruhaniyah, dan fasilitas intelektual. Dan juga tak lupa akhina wa habibina ketua senat Bapak Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Abudin MA. Beliau sekampung saya di Bogor. Alhamdulillah izin Allah, beliau ketua senatnya, ya saya tampil sebagai ya katakanlah yang dikukuhkan pada kesempatan ini atas jasa-jasa beliau memberikan rekomendasi ketika pengusulan guru besar saya sebagai salah satu syarat pengusulan guru besar, sekaligus memimpin sidang terbuka senat pada hari ini. Yang tak lupa saya ucapkan ribuan terima kasih pada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum periode 2019 pada saat ini, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Tolabi Khairli SH/MA MH, juga Dekan FSA 2015 sampai 2019 yang saat ini menjabat sebagai Direktur Sekolah Bahasa Sarjana, Prof. Dr. Asep Saifuddin Jahar MA PhD. Lewat tangan beliau saya direview, subhanallah, terima kasih. Juga Pak Dr. Jaya Muslimin MA, juga yang mulia di sini guru saya, senior saya, Bapak Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Suma SHMMM. Juga sebelumnya adalah almarhum almarhumlah Prof. Dr. Kiai Haji Hasanuddin AF MA. Beliaulah memang yang banyak mendidik saya, mengingatkan saya, subhanallah. Dan
juga seluruh jajaran fakultas yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Kemudian tak lupa juga di sini saya menyebut ya rektor yang sudah tidak ada ya, almarhum almarhumlah Prof. Dr. Harun Nasution. Saya merasa dibimbing oleh beliau. Waktu di S2 dan S3 tidak terlalu merasa saya. Tapi di pendidikan kader ulama saya banyak digembleng sama dia. Awas, jangan terlalu Anda terjebak dengan rasio. Saya tinggalkan belum. Agak kaget saya waktu ngajar saya PIA dengan Kakanda Prof. Dr. Jumadi Azra ya. Ingat betul saya, beliau sangat rasional waktu itu. Tapi ketika mengajar saya teologi Islam, ilmu kalam di pendidikan kader ulama yang tadi disebutkan, bahwa saya mewakili provinsi DKI atau menjadi salah satu peserta dari 17 provinsi mewakili DKI saya. Alhamdulillah beliau kasih nilai saya selalu A, Prof. Nasution. Dan ketika beliau boleh jadi beberapa tahun lagi wafat, saya khutbah di Masjid Fatullah. Dia panggil saya, bagus sekali tuh Maqalatul Islami ini Anda kutip. Saya agak tahu juga ada beliau paling depan di saf awal. Kafahrinya beliau di ada saf awal. Saya dipanggil dulu, bagus sekali kamu itu khutbahnya. Subhanallah. Iya, saya enggak kutip Wasil bin Atha, tidak. Tapi Abul Hasan Asy'ari dan juga Al-Maturidi pada waktu itu ya. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan kepada para dosen senior ya, dan juga junior dan para pembimbing saya. Sebetulnya di sini almarhumah Ibu Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo MA yang H-3 sebelum wafat dia telepon, saya baru tahu sekarang ini adalah menelpon Pak Wakil Presiden, kemudian Pak Dr. Lukman Nul Hakim gitu, pada waktu itu nitip saya tahu dari Abi Prof. Abdul Wahab Muhaimin. Subhanallah, ya dia nitip betul. Memang saya juga diajar oleh beliau khususnya di pendidikan kader ulama, juga di S2 dan S3 ya. Kemudian ya di sini banyak yang sangat berjasa kepada saya, Prof. Dr. Masuri Abdillah, Prof. Dr. Mulyadi Karanegara, Prof. Dr. Haji Salman Mangalatung SH yang sudah kasih testimoni luar biasa, Prof. Dr. Fatur Rahman Jamil MA, Prof. Dr. Ais Amalia, Prof. Dr. Jawahir Jazi, Dr. Hamawi Zada, Dr. Kamal Rusdiana, Dr. Mujahid Syarif, dan semua dosen-dosen senior yang memang saya sempat ngajar mereka itu banyak mendorong saya betul. Kemudian seluruh kepala biro yang ada di Universitas Jakarta yang banyak membantu saya untuk mengurusi prosesi katakanlah guru besar ini. Dan khusus saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Prof. Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor ya, khususnya Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar ya, Pak Kiai Dr. Awal Abbas MMAG, Dr. H. Marsudi Syuhud MA, K. Halil Nafis, K. Dr. Asoniam MA, Pak Darinoto Abdul Hakim MA, Dr. H. Amir Syah Tambunan, dan Prof. Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin. Subhanallah, juga seluruh para pimpinan Muspida baik provinsi maupun juga kabupaten, karena memang saya di Majelis Ulama, dan segenap pimpinan dan mengurus Yayasan Darul Naim Yapia, karena saya kemudian sejak tahun 82 berkiprah juga di kampung saya asli di Warujaya Calon Parung itu, membuka lembaga pendidikan yang namanya Yayasan Pendidikan Islam An-Naimuniyah, diambil dari kata Pak Naimun, bapak saya, dan juga kini dirubah lagi menjadi Yayasan Darul Naim Yapia yang sudah mempunyai lembaga lengkap dari tingkat TK, MI 01, Tsanawiyah, Aliyah, SMK, dan juga SMP dan Pondok Modern Darul Naim Yapia, yang mudah-mudahan Ibu Rektor dan para profesor semua saya mendoakan supaya ya kita ada perguruan tinggi ya di situ. Insyaallah besok memang kita launching ya katakanlah pendirian ya sekolah tinggi dan atau juga boleh jadi nanti institut dan bahkan boleh jadi universitas Darul Naim Yapia. Kemudian ya Masjid Besar Ridho Sholihin di sini hadir, saya lihat. Terima kasih telah datang, dan yang paling utama adalah istri saya tercinta ini. Alhamdulillah hadir bersama saya, yang ngawal saya terus karena titipan ibu saya. Awas jangan sakiti
gitu. Saya bungsu, Ibu Rektor maaf, di sini banyak teman-teman saya agak banyak tahu juga ya masa lalu saya di IAIN, banyak juga yang senang ke saya, tapi ditolak sama ibu saya. Awas kamu. Alasan ibu sederhana aja bahwa ya, calon yang dia canangkan ini kelihatannya memang bisa masak, bisa apa sih ngaji, memang agak bagus juga sih ngajinya gitu kan. Itu awas kalau yang lain, awas. Saya ketakutan betul ini Ibu Rektor ya. Saya ceritakan ini semua supaya apa adanya. Dengan saya difasilitasi oleh Allah, anak 4, cucu 8, Syarif Rustiawati, kemudian ada Abdul Halim Mahmudi, kemudian ada Ahmad Sofan Fauzi, dan juga Ahmad Farhan Habib. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apa kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua insyaallah fid dunya wal akhirah insyaallah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan guru besar. Pengukuhan guru besar oleh rektor. Para guru besar dimohon untuk maju ke depan. Profesor Dr. Haji Ahmad Mukri MA. Profesor Dr. Haji Ahmad Mukri MA. Rektor, kami silakan berdiri dan ke depan. Sini kan? Hadirin, kami silakan berdiri. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Rektor. Buka masker ya? Iya. Rektor mengucapkan kalimat pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 264-MPK.A/MK.005.01/2021 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 003/4-B-2/3/2022. Dengan ini saya mengukuhkan Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Nurdin MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Agama pada Fakultas Usuluddin, dan Profesor Dr. Haji Ahmad Mukri Aji MA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih pada Fakultas Syariah dan Hukum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam mengemban tugas mulia dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian yang tinggi. Amin ya Allah. Dengan ini pula saya atas nama Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan selamat atas pengukuhan saudara sebagai guru besar. Amin ya Allah. Semoga Allah meridhoi upaya kita semua. Pemakaian